Ada garis-garis di dinding ruang tamu kami. Jejak air asin yang naik lalu turun seperti nafas panjang. Dulu Bapak menandai tiap banjir rob dengan arang, menuliskan tanggal di sampingnya. Setelah Bapak meninggal, tidak ada lagi yang menulis. Garis-garis itu tetap ada, mengering seperti kerutan pada batu. Kadang-kadang saat malam lengang dan suara kapal dari kejauhan kedengaran seperti dengkuran seorang raksasa, aku berdiri di depan dinding itu dan menghitung. Bukan level airnya, tapi hari-hari yang kami lewati. Rumah kami berada di Tambak Lorok, Semarang Utara. Laut di sini tidak biru, tapi juga tidak hitam, melainkan berwarna campuran, lumpur, minyak, dan sisa-sisa matahari yang ditinggalkan sore. Ibu duduk di kursi plastik dekat jendela yang sudah lama tidak bisa ditutup rapat. Terkadang angin memasukkan garam halus ke kulitnya. Wajahnya yang dulu tangkas, sekarang sering kosong. Ibu lupa kata-kata. "Ambilkan itu," katanya. Tangannya menunjuk ke sudut, ke kucing, ke gelas, ke apa saja. Yang dingin, yang... Air. Aku membawa gelas, atau panci, atau bantal. Kadang membuat tebak-tebakan. Kalau tebakanku benar, matanya berkilat sebentar. Kalau salah, ia tertawa. Tawa yang tipis, seperti suara kain yang disobek pelan. Pekerjaanku kalau malam mengangkut karung ikan di TPI, membongkar muatan perahu kecil yang datangnya tidak tentu. Siang hari aku tidur sebentar, lalu berjaga di rumah. Aku tahu tetangga sering berbisik, "Seno itu anak yang baik." Tapi sampai kapan? Pertanyaan yang sama menyelinap ke kepalaku setiap kali air merayap naik, dan aku menaikkan lemari beberapa sentimeter lagi dengan bata. Sampai kapan? Di pojok dapur ada pompa kecil yang kami beli dari pasar. Suaranya seperti kecipak sepatu plastik di genangan. Aku memasang pipa yang kubengkokkan sendiri, menarik aliran air keluar, melemparkannya kembali ke jalan. Setiap kali rob datang, aku menyalakan pompa, memindahkan barang, memasak air, menyuapi ibu bubur. Gerakannya berulang, nyalakan, angkat, keringkan, duduk sebentar, lalu ulangi. Ada malam-malam ketika aku melakukan itu sambil bicara sendiri. Bukan doa, bukan sumpah. Hanya rutin yang menahan tubuhku tetap tegak. Aku suka menyebutnya kerja tanpa gagasan, seperti meneruskan langkah di dalam gelap karena kaki sudah hafal denahnya. Sore tertentu sebelum hujan besar, seorang tetangga, Pak Surip, duduk di tengah rumah sambil merokok. Laut itu bukan musuh, katanya. Dia cuma lupa cara menahan diri. Kalau dia lupa, yang ingat siapa? Tanyaku. Ya kita. Kita ingat keberadaan kita, jawabnya sambil tersenyum, yang entah ditujukan ke laut atau ke saya. Ada semacam ritual di kampung kami, sedekah laut. Waktu kecil, aku ikut menabur bunga ke air, melepaskan ayam jago di perahu kecil yang dihias janur. Bapak selalu berdiri paling depan. Tangannya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Kini setiap kali upacara itu datang, aku ikut. Bukan karena yakin laut akan lunak pada kami, melainkan karena di sana kami saling melihat. Ada tawa orang yang biasanya murung. Ada makanan yang tidak ada di hari biasa. Kami makan bersama di ujung dermaga yang setengah lapuk. Dan beberapa orang tua bercerita ketika kampung ini belum berkawan dengan minyak. Ibu suka lagu Gundul-Gundul Pacul. Ia hafal nadanya, meski liriknya sering salah. Kadang ia mengganti kata-kata dengan nama bapak. Kadang ia hanya bergumam. Suatu malam ketika rob mulai naik tapi belum ganas, ia duduk di kursi, memelototi dinding yang penuh garis. Kudul, kucul, gumamnya pelan. Lalu berhenti. "Bapak," katanya. "Bapak sudah tidak di sini, Bu," kataku. Itu kalimat yang kurasakan tidak pernah berhasil menjelaskan apapun. Ibu menatapku lama, lalu menunduk, menyentuh ujung bajunya yang lembab, dan berbisik, "Kalau ketemu cahaya, jangan dipeluk." Aku tidak tahu itu pesan dari mana. Barangkali ia ingat dukun kampung, atau barangkali hanya getir yang berubah jadi kalimat. Langit menebalkan awan, dan suara petir seperti pintu besi yang dipukul. Di radio kecil yang kami pinjam, penyiar menyebut kata purnama, angin timur, lalu pesisir. Malam itu, rob datang seperti perayaan yang salah alamat. Air menerobos dari sela lantai,
menetes dari kusen, merayap cepat. Pompa bekerja sampai mengeluh, lalu mati. Aku menyalakan genset kecil, suaranya mengumpat. Aku mengangkat kursi, memindahkan ibu ke meja. Lampu lalu padam. Yang tersisa hanya cahaya dari ponsel dan kembang api sesekali dari arah pelabuhan. "Ada ikan," kata ibu sambil tertawa. Tiba-tiba seekor ikan kecil, entah dari mana, melompat di ruang tamu, berkilau seperti koin yang jatuh. Ibu bertepuk tangan. Di luar, orang-orang berteriak memanggil satu sama lain. "Yang punya bayi ke musola. Bawa obat." Kutinggalkan pintu rumah terbuka, memanggul ibu, berjalan ke musola yang lantainya lebih tinggi. Di sana sudah ramai. Anak-anak berbaring. Seorang nenek memeluk radio yang hanya menangkap dengung. Seorang pemuda memegang ember, menimba air keluar masuk tanpa hasil. Seorang ibu menyendokkan nasi dari panci besar ke daun pisang. Ada yang masih sempat bercanda. Lain kali bikin kolam sekalian. Aku duduk, menurunkan ibu, menutupi kakinya dengan selimut tipis. Malam seperti itu menyingkap wajah orang. Ada yang tiba-tiba pandai menguatkan, ada yang hanya diam sambil menatap satu titik. Rara, gadis dari RT seberang yang sedang magang perawat, memeriksa tekanan darah ibu. "Normal," katanya. Ia memberi aku 2 butir obat yang harus diminum pagi. "Jangan lupa kasih minum hangat." "Terima kasih," kataku. Bibirku keluh, tapi mataku hangat. Rara menepuk bahu ibu, dan ibu memegang tangannya lama-lama, seakan ada urat yang tersambung dari telapak itu ke sesuatu yang lebih tua dari kami. Air mencapai mata kaki, lalu betis. Suara sandal yang mengambang anehnya mirip suara tawa yang ditahan. Kami berjaga sampai dini hari. Ada waktu-waktu ketika aku berpikir, kalau semua ini tidak punya makna, kenapa kami tidak berhenti? Tapi di saat yang sama, Rara menyodorkan roti. Pak Surip membetulkan kabel lampu musola yang setengah mati. Anak-anak minta diceritakan kisah apa saja agar tidak takut. Aku bercerita tentang perahu yang bisa berjalan di atas atap rumah, tentang kucing yang jadi nahkoda. Mereka tertawa, lupa sejenak bahwa dari luar terdengar suara kapal besar dan ombak memukul tembok. Di tengah ketidakmenentuan, tawa terasa seperti kompas yang tidak menunjuk kemana-mana, tapi membuat kita ingat sedang berdiri. Pagi menjemput dengan malu-malu. Air surut sedikit, bau lumpur menempel di lidah. Kami kembali ke rumah masing-masing dengan kaki dingin dan gerak yang hati-hati. Di ruang tamu, televisi rebah seperti orang pingsan. Aku memunguti piring, pakaian, buku-buku bapak yang lembek. Aku mengepel, tak ada puitisnya, hanya kain dan gerak kiri kanan. Aku menyapu, mengeringkan, membuka jendela. Di dinding garis-garis banjir memanggil. Aku mengambil spidol dan menulis. Malam ketika kita tertawa. Aku tidak tahu untuk siapa tulisan itu. Mungkin untuk diriku sendiri yang suatu saat akan lupa. Mungkin untuk orang asing yang akan menemukan rumah ini seperti Gucci. Mungkin untuk ibu.